Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita masih sempat hadir di masjid yang megah ini guna sama-sama menjalankan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita melaksanakan puasa yang kedua menurut dari pemerintah Republik Indonesia, sedangkan saudara kita yang Muhammadiyah melaksanakan puasa yang ketiga. Apa yang saya ingin sampaikan pada poin pertama ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling memecah belah. Karena pelangi indah bukan karena satu warna, tapi pelangi indah karena banyak warnanya. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita bangun dari tempat tidur tadi, doa yang kita baca alhamdulillah. Kalimat yang paling pertama alhamdulillah. Kita hanya mengucap terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali untuk hidup di dunia setelah Allah tidurkan kita semalam. Dari semalaman ini Allah tidurkan kita, ini adalah salah satu bagian dari mati. Bapak Ibu silahkan cek, tidak ada orang tidur Pak. Mereka tidur dalam keadaan menghadap ke kanan lantas bangunnya menghadap ke kiri. Tidak ada. Pasti mereka akan kembali bangun dalam keadaan di sebelah kanan, kecuali mereka bangun di tengah malam ubah posisi. Maka ini adalah simulasi yang terjadi bagi kita, bahwasanya ini adalah bagian dari mati kecil. Maka kalimat yang paling pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, sebaik-baik panutan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu banyak memberikan contoh kepada kita semua.
termasuk momentum bulan Ramadan. Banyak contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman terkadang umatnya Muhammad lalai dengan dunia. Terkadang umatnya Muhammad malas membaca sunnah-sunnahnya, malas mempelajari sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jujur saja Pak Ibu, karena judul yang diberikan tadi adalah apa tadi Pak? Kerugian di dalam bulan suci Ramadan. Ini judul baru saya dapat tadi pas protokol naik. Tapi tidak apa-apa. Kerugian di dalam bulan suci Ramadan, tentu kita semua tidak mau. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Manusia ini akan rugi Pak ketika ia tidak memanfaatkan hari ini dan hari esok untuk mereka bertebar kebaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, intinya adalah saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ramadan ini hadiah istimewa yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad. Karena banyak nabi-nabi terdahulu sebelumnya Muhammad minta ini bulan Ramadan Pak. Meminta ini bulan Ramadan, termasuk Nabiullah Musa alaihi salam. Akan apa nakana Nabi Musa, Allah Ta'ala kisarelas kisaresada apan tamakana bulan Rumalanga. Kisaresada ini bulan Rumalanga. Mudah-mudahan ku kuliton ku kasihan te kamu kasihan itu bulan Rumalanga. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan, agar saya bisa merasakan bagaimana itu nikmatnya Ramadan. Tapi apa kata Allah? Musa, intu rumalanga tania untuk kau, tania tomi untuk umatmu. Ini bulan Rumalanga kupersiapkan untuk umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bulan Ramadan Pak, Allah siapkan memang untuk umatnya Muhammad. Maka jangan sampai kita rugi masuk bulan Ramadan. Apa kelebihannya, apa keistimewaannya bulan Ramadan Pak? Satu, bulan Ramadan bulan ditutupnya semua pintu nerakanya Allah dan dibukanya seluruh pintu surganya Allah. Ada berapa pintunya neraka, ada berapa pintunya surga? Pintunya neraka Pak, kalau kita baca di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan, baik di dalam hadis juga tidak ditemukan. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan itu pintunya neraka Pak sangat 7. Iya, pintunya neraka itu 7. Pun atau bantai sih kurangnya pun 7 Pak bahasa Jerman. Hah? 7 tahun di bahasa Jerman ini? Iya. Itu pintunya neraka ya 7 Pak. Tergantung dari perbuatan-perbuatan hambanya. Ada yang rajin menebar cerita-cerita yang tidak benar alias gosip, ada juga pintunya khusus. Ada juga yang sering meninggalkan sholat, ada juga pintu khusus neraka. Ada juga orang yang tidak pernah berzakat, bersedekah, bilang orang bantai kikir galam baguli batu pakai jambatan lantang kacikoro, ada juga pintunya itu. Ada Pak. Ibu-ibu di belakang, ibu, ada juga itu pintunya pogosip Bu. Dan Allah tutup pada saat bulan Ramadan. Ibu, nah tutup ya Allah Ta'ala itu pintu na pagosip kah. Dan setan-setan yang selama ini kita tuduh bahwasanya setan yang goda kah untuk ceritakan kejelekannya orang lain, dibelenggu sama Allah.
Jadi punanya tiga ibu cerita kemudian atau marai ngalalangan na bulan rumalanga, berarti tani yang misi tangguh deh. Kali namun kami apa? Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, keistimewaan bulan Ramadan. Pahala sunnah akan dihitung sebagai pahala wajib dan pahala wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya Ramadan, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan. Ini jangan sampai tinggalkan, Pak. Orang yang berpuasa ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 3 yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau tidak mau rugi, Pak, perbanyak doa. Perbanyak doa. Selanjutnya, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang menghidupkan insan, menghidupkan keimanan semua orang. Dibayangkan ini bulan Ramalanga, Pak. Saya minta maaf ini kalau ada yang tersinggung. Itu bulan Ramadan, Pak. Kalau kita perhatikan dari malam pertama sampai malam ke-10, rasul itu masih kita. Jamaah yang ini tidak pernah berangkat ke masjid selama 11 bulan lamanya tiba-tiba ada di masjid. Jamaah yang tidak pernah 11 bulan lamanya membaca Al-Quran tiba-tiba hidup membaca Al-Quran. Luar biasanya itu Ramadan, menghidupkan semua insan. Keimanan yang selama ini redup tiba-tiba masuk bulan Ramadan, tiba-tiba punya semangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan sekalipun, Pak, jangankan yang wajib, yang sunnah saja mereka kerjakan. Contohnya sholat itu, sholat tarawih itu bukan yang wajib, Pak, tapi tiba-tiba semua orang datang untuk berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Apa kata Nabi? Sumu tasihhu. Puasa itu menyehatkan. Yang selama ini 11 bulan lamanya, Pak, apa yang kita makan, apa yang kita mau minum, kita minum. Tapi pada bulan Ramadan, disinilah kita untuk memperbaiki kesehatan tubuh kita. Buat apa pangkat dan jabatan tinggi, Pak, kalau tidak sehat? Buat apa harta kekayaan yang begitu banyak, tapi kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Maka disinilah bulan Ramadan kita memperbaiki kesehatan. Tetapi dengan catatan, Bapak Ibu hadirin sekalian, mestilah kita sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sebenarnya, Pak, contoh-contoh yang telah diberikan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai pada waktu sahur. Ini mudah-mudahan ini bisa diperhatikan, karena ini ilmu, Pak, jarang disebarkan oleh dai-dai di Kabupaten Bantaing. Ya, kebetulan saya mempelajari, ya, saya mau meluruskan juga tadi, titel saya belum dokter, Pak. Ya, jadi minta maaf belum dokter. Insya Allah doakan mudah-mudahan cepat menjadi dokter. Jadi mulai dari waktu sahur, Pak. Waktu sahur itu hal yang paling pertama kita lakukan ketika sahur, jangan langsung makan. Tetapi apa? Silahkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Apa gunanya, Pak? Itu gunanya air putih supaya bisa membasahi organ-organ tubuh kita yang akan dilewati oleh nasi, oleh makanan-makanan yang tidak mampu diolah di dalam usus. Jadi ini pelan-pelan, Pak, digas turun. Bukan tidak mampu sebenarnya, tapi tidak bisa melewati secara cepat. Nah, ini dibantu dengan air nanti. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, perbaiki niat.
Karena niatlah kunci utamanya puasa. Kan salah satu rukun puasa kan niat, Pak, Bu. Apa sebenarnya ini gunanya niat? Kenapa mesti kita berniat? Ternyata di dalam dunia kesehatan, Pak, niat ini sangat penting. Makanya itu biasa setelah sholat tarawih ada niat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan. Untuk apa? Untuk kembali merefresh otak, karena tempat menyimpannya suatu memori, Pak, ada di otak. Lantas apa gunanya ini otak? Nah, saya jelaskan kini Bapak Ibu. Ini otak, Pak, Bu, seperti mesin di dalam tubuh kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau berpuasa selama 1 hari, yang memerintahkan pertama kali adalah otak. Dia perintah kemana, Pak? Ke lambung. Apa dia sampaikan otak? Otak jangan apa dia sampaikan ke lambung? Lambung, jangan pernah engkau produksi asam terlalu banyak di lambung. Jadi sebenarnya itu, Pak, ada penyakit asam lambung. Itu penyakit asam lambung, Pak. Memang ada asam di dalam lambung. Kapan dikatakan penyakit? Pada saat Bapak Ibu memproduksi terlalu banyak asam di dalam lambung. Jadi pada saat orang berpuasa, Pak, ini ada orang berpuasa, tidak ada orang kena asam lambung. Kenapa? Karena baik niatnya. Baik sekali niatnya. Maka hati-hati di dalam berniat. Perbaiki niat, tak. Jangan sampai jam 12 siang kebiasaan tak waktu di luar bulan Ramadan kita cari. Jadi diperintahkan otak, perintahkan ke lambung. Lambung jangan engkau produksi asam terlalu banyak. Ini yang pertama. Sehingga pada saat kita berpuasa tidak ada orang yang kena penyakit asam lambung. Ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita melaksanakan sholat subuh, saya menitip pesan secara pribadi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan tidur selepas sholat subuh. Nabi melarang orang-orang tidur selepas sholat subuh. Kenapa Nabi melarang orang tidur selepas sholat subuh? Ternyata luar biasa manfaatnya dalam kesehatan. Orang-orang yang tidur selepas sholat subuh, Pak, mereka adalah orang-orang yang tidak siap bekerja pada pagi harinya. Istilahnya tidak fresh bekerja di pagi hari. Karena ada satu hormon yang diproduksi pada subuh hari, itulah yang bisa membuat kita fresh pada pagi hari. Jadi jangan tidur selepas sholat subuh. Yang kedua, kenapa dilarang tidur selepas sholat subuh? Karena pada saat matahari menyingsing ke atas, disitulah gula dan darah akan naik. Jadi jangan pernah tidur selepas sholat subuh. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu yang terbatas, saya singkat saja. Ketika ingin menjelang berbuka puasa, saya menitip pesan kembali, jangan tidur selepas sholat asar. Kenapa dilarang tidur selepas sholat asar? Karena orang-orang yang tidur selepas sholat asar akan terkena penyakit stroke. Bukan saya bilang terkena penyakit stroke kalau tidur sholat asar, tidak, akan terkena. Jadi saya tidak memastikan saya tidak memastikan bahwasanya dia akan stroke kalau tidur sholat asar, tapi bisa berisiko untuk terkena stroke. Kenapa? Pada saat matahari sudah turun ke barat, pada saat matahari sudah turun di barat, gula dan darah akan kembali turun. Lantas apa kaitannya gula dan darah kalau turun nih, Pak? Nggak bisa terkena orang stroke. Ternyata suplai darah ini, Pak, sampai ke otak. Nyot cerah, Pak, akan sampai ke otak. Dan pada saat darah turun, Pak, ini kan darah di dalamnya ada oksigen. Nah, ini darah ada oksigennya. Dia yang akan membawa oksigen naik ke otak. Dan otak akan membutuhkan oksigen. Ketika otak tidak mendapatkan oksigen, Pak, disinilah orang terkena stroke. Maka lihatlah, orang-orang yang terkena stroke sebelah kanan berarti ada orang yang bermasalah otak sebelah kirinya. Kalau badannya yang bermasalah sebelah kiri berarti ada yang bermasalah otak sebelah kanannya. Jadi dia silang, Pak. Tidak satu kesatuan.
Bagaimana caranya orang supaya terhindar dari penyakit itu? Nanti kita bahas di lain waktu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu kalau masih mau mendengar ceramah, silahkan buka di TikTok, ketik Eril Tahir 11. Jangan lupa like, comment, and share. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa tahu ada juga yang mau berangkat ibadah umrah. Insya Allah bulan 8 saya akan kembali berangkat. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau berangkat ibadah umrah boleh bersama saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.